dengan sepenuh hati. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kita yakin, kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini, pada hari Minggu yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan ibadah kita. Biarpun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita, hadirat Tuhan. Rasa hormat kita datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kelemahan kami, bahkan ketidaklayakan kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Bapa, Tuhan dan Raja kami, Bapa yang sungguh mengasihi kami, bahkan yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu meninggikan Engkau ya Allah. Dengan seluruh kehidupan kami, bahkan dengan tubuh, jiwa dan roh kami rindu memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Allah. Karena kasih setia Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak tebusan-Mu, sujud di hadapan Tuhan, menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian kami, hormat kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkaulah yang ditinggikan dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Panggilan beribadah buat kita pada hari Minggu ini yang diambil dari Mazmur 118 ayat 28 sampai 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu Allahku. Aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 156 ayat 1 sampai 2. Ku heran Allah mau memberi. Dan
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyaksikan warta jemaat kita di slide kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dibentuk bahkan diperlengkapi oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam menjalani hari-hari kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 72 ayat 1 sampai 2. Nyanyikanlah lagu yang baru. Firman yang
Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya pada pagi hari ini kami akan mau mencoba merenungkan sebahagian firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hadir bersama kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan rohani kita untuk minggu ini, saya mencoba mengangkat dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggil pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari 1 bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui konteks dan nats yang ditawarkan kepada kita pada minggu ini ada 2 bagian.
yaitu Keluaran pasal 16 dan juga Matius pasal 20. Melihat konteks ini saya mau mencoba kepada kita pada pagi hari ini supaya kita benar-benar anugerah bukan upah. Inilah yang saya coba angkat untuk kita dari kitab ini. Anugerah bukan upah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ini yang menjadi penekanan untuk kita? Kalau kita mau melihat di tengah-tengah keluarga, salah satu keluarga, seorang anak biasanya sulit disuruh. Seorang anak mau bekerja karena ada maunya. Namun dalam konteks ini seorang anak ini begitu rajin, namun dia tetap memberikan titipan melalui sebuah surat. Di dalam surat ini dia katakan, berikanlah kepadaku yang patut, sebagaimana orang yang diberi upah. Keluarga ini melihat surat ini dan dia membalas suratnya dengan perkataan, di dalam surat itu dia katakan, hitunglah biaya yang kamu pakai mulai sejak lahir kamu hingga pada saat ini. Susu, pakaian, makanan, dan lain-lain lagi. Namun melihat itu, si anak tidak bisa menjawab apapun yang mau dia katakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi mengatakan kepada kita, anugerah bukan upah. Dalam konteks kita pada hari ini, bahwa salah satu keluarga yang mempunyai hak milik dan masa pemilikan sudah mau panen, maka dia pada pagi benar dia benar-benar pergi mencari orang untuk memanen anggurnya, dan mereka sepakat dalam satu hari mereka membayar 1 dinar. Namun saudara-saudara ya, sampai setelah mereka ada di tengah-tengah waktu, pemilik mengajak orang lagi bekerja untuk memanen. Ada yang masuk jam 9, ada yang masuk jam 12, ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 5. Di dalam kesepakatan itu sudah jelas, kalaupun ada orang yang bersungut-sungut, tentu mereka adalah harus menyadari di dalam kesepakatan. Makanya pada saat ini saya mencoba dalam konteks ini, anugerah bukan upah. Upah sudah jelas disepakati 1 dinar sehari. Masuk jam berapapun itu, yang jelas pemilik yang dapat menentukan, karena dia yang memberikan upah itu. Jadi oleh sebab itu, karena Tuhan ini merasa dia adalah yang murah hati, dia tidak mau melihat orang yang susah, maka dia mengajak orang-orang demi cepat menyelesaikan pekerjaannya dan dia bisa pulang kembali ke tempatnya.
Jadi dia tidak memasalahkan dengan waktu, tapi Tuhan ini berprinsip supaya selesai untuk masa panen. Itu yang dia buat. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam situasi ini, setelah pada sore harinya atau di malam hari, dia memberikan kepada mandor, dikatakannya, berikanlah upah kepada yang terakhir sampai kepada yang terdahulu, sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Dia membayar dengan 1 dinar. Bapak Ibu saudara-saudara, melihat dari konteks ini ada rasa kecemburuan, ada rasa kekecewaan. Tapi kita melihat apa yang dikatakan Tuhan ini. Kenapa kamu keberatan? Kenapa kamu bersungut-sungut? Kenapa kamu menjadi merasa kecewa? Sudah kita buat kesepakatan sebelum kamu bekerja. Sudah kita lakukan nego. Itu dia katakan. Jadi jangan kita merasa bahwa tidak ada perbedaan-perbedaan yang kubuat. Masalah pemberian itu adalah hakku. Oleh sebab itu saudara-saudara, hak di sini yang dikatakan oleh Tuhan adalah karena dia yang menyuruh dan dia mau dengan diskusi keprihatinan. Itu yang kita lihat dalam konteks itu. Maka kerajaan Allah itu bisa kita lihat dalam alur cerita ini. Maka tentang kerajaan Allah adalah yang selalu diumpamakan kedekatan. Itu yang kita lihat. Kedekatan yang kita lihat di sini dikatakan, aku bisa memberikan yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu bisa yang terakhir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip yang dimaksud oleh yang masuk pukul 7 ini, dia merasa bahwa dia harus mendapat upah yang lebih besar dari 1 dinar. Maka Tuhan ini tetap berkata, aku sudah sepakat denganmu, upah 1 hari adalah 1 dinar. Yang penting kamu bekerja. Yang kedua yang perlu yang saya lihat adalah bahwa kalau upah sudah tertentu, tapi kalau belas kasihan itu adalah hakku sendiri. Itu dikatakan Tuhan ini. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita lihat di sini adalah kesetiaan. Kenapa itu yang paling utama dari perumpamaan ini? Karena kesetiaan yang dilakukan bukan karena waktu. Itu yang jelas. Jadi oleh sebab itu ada beberapa hal yang mau kami tekankan untuk kita, untuk di hari Minggu ini untuk kita, melalui dari kitab perumpamaan ini. Yang pertama, jangan merasa lebih unggul dari yang lain, dari siapapun. Itu yang pertama. Kenapa? Karena dalam hidup ini sering seperti itu. Dia merasa hebat. Tapi pada saat ini yang ditekankan, kedudukan bisa berbeda, tapi kehebatan belum tentu. Orang yang tidak bekerja menjadi tidak mendapat sesuatu apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, diajak kepada kita melalui nats ini untuk kita, jangan kita lupa ya bahwa kita ini turut di dalam kepedulian. Yang artinya
bahwa Allah selalu menawarkan kedekatan kepada kita. Namun kita yang sering lupa oleh karena kita berprinsip hidup ini adalah karena sudah seperti kebiasaan. Hidup ini adalah seperti yang biasa-biasa saja. Namun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, konteks ini mengajak kepada kita bahwa kita harus selalu menyukuri karunia yang sudah ada. Karena itulah sebagai pelayanan yang bisa mau kita buat. Dan yang ketiga, janganlah kita gampang iri hati, cemburu. Karena dalam hidup ini, cemburu adalah kekecewaan. Iri hati akan mendapat merasa kecewa. Kenapa? Karena kita menganggap kita lebih hebat di dalamnya. Tapi pada konteks ini, sebagaimana firman ini mengatakan bahwa yang terdahulu bisa terbelakang, yang terbelakang bisa terdahulu. Biarlah kiranya saudara-saudara tetap berprinsip kita yang terbelakang, yang terakhir ini menjadi tetap yang terdahulu, yang bisa tetap menyaksikan kemurahan Tuhan, yang bisa tetap merasakan berkat-berkat Tuhan, supaya melalui berkat Tuhan kita selalu semakin diberkati senantiasa. Amin. Kita berdoa. Dengan rendah hati kami patut menyukuri firman yang baru kami dengar, di mana Tuhan, kami merasa kami ini adalah yang sudah lebih dahulu mengenal-Mu, tapi kami sering jatuh karena kami berprinsip kami lebih hebat. Tapi biarlah melalui firman Tuhan yang baru kami dengar, bahwa kami yang terakhir bisa menjadi dahulu, karena kami sudah merasakan, kami menyaksikan, dan kami menyatakan kemuliaan Tuhan semakin bertambah-tambah. Terlebih-lebih Tuhan, di dalam situasi virus corona yang masih mewabah ini, kami tetap tidak lupa berdoa supaya Tuhan yang tetap memberi sukacita kepada kami. Karena melalui sukacita kamilah kami disemangati. Melalui sukacita kamilah maka kami akan kuat. Mungkin ada saudara-saudara kami yang hidupnya mengalami lemah tubuh, yang mungkin dia kena wabah di dalam situasi virus corona yang saat ini. Kami tidak lupa berdoa kepadanya Tuhan, agar Tuhan tetap memberi kesemangatan kepadanya. Melalui dorongan dan doa kami yang pada saat ini di dalam persekutuan ini, supaya mereka tetap dapat disemangati ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pada pagi ini juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa kepada anak-anak yang sudah Tuhan titipkan kepada kami. Tuhan tolong dan berkati yang ada di hadapan kami, yang mungkin jauh daripada kami. Kami tetap menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam situasi virus corona ini mungkin dia tidak bisa bersama dengan kami, tapi kami tetap bersama di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan akan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang mungkin selalu mawas diri mereka di rumah. Tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati mereka, memberi kekuatan sukacita kepada mereka, kepedulian mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena bila kami menjadi datang kepadamu, kami akan selalu disemangati, kami akan selalu mempunyai sukacita. Tuhan, di dalam situasi ini yang terjadi dalam virus corona ini, ekonomi kami mungkin juga pada saat ini lemah.
Mungkin usaha-usaha kami juga tidak bisa kami lakukan, namun Tuhan kami percaya bahwa banyak jalan supaya kami bisa dapat tercukupi. Oleh sebab itu urapi dan berkati kami selalu supaya kami bisa merasakan berkat-berkat yang berlimpah ruah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami tidak lupa juga di penutupan konferensi tahunan yang dilakukan mulai dari tanggal 2 hingga sampai tanggal 4, bahwa situasi dalam daring atau juga di berbagai-bagai tempat para hamba Tuhan dan warga yang mengikuti konferensi tahunan ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang kami bawa dan kami putuskan dalam konferensi itu benar-benar bisa menjadi arahan dan menjadi suatu sukacita kepada 1 tahun ke depan ini. Mungkin juga Tuhan kami sudah dapat melihat dari situasi yang terjadi ini mulai dari Januari, kalaupun mulai bulan Maret yang lalu kami mungkin beribadah di rumah-rumah. Namun Tuhan kami percaya bahwa Tuhan tetap masih ada pada kami. Kalaupun ada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, di mana mereka juga yang disebut juga orang yang kena wabah, mereka mungkin menjadi merasa tertutup, tidak ada kemungkinan kepada Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka kami percaya kepada orang-orang yang mengalami kena wabah ini, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberkati segala usaha, terlebih obat-obat yang dipakainya Tuhan, sehingga kepada hari-hari yang akan datang dia bisa tetap bersaksi bahwa Yesus itu sungguh besar dalam kehidupannya. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa kepada majelis dan speaker yang ada di gerejamu ini, secara khusus di Medan Permai ini. Mungkin mereka juga menjadi merasa pada saat ini bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun Tuhan, dalam situasi teknologi yang sudah dilakukan pada saat ini, biarlah ini yang membuat kami bisa saling sapa, saling berkomunikasi, sehingga kami semuanya merasa bahwa kami masih dekat di antara satu dengan yang lain. Dan biarlah melalui situasi, melalui ibadah yang daring ini, kami tetap juga merasa semuanya kami diberkati ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa kepada semua kami yang pada saat ini melakukan ibadah ini. Biarlah ibadah ini membuat perbandingan untuk kami, bahwa kami yang hidup ini memiliki anugerah, bahwa kami bukan karena upah, karena kami di sini adalah karena berkat. Berkat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya melalui persekutuan kami, dan biarlah melalui ibadah yang selalu kami serahkan dan kami datang di dalam ibadah ini, kami tetap semakin diberkati. Dan berkatilah semuanya kami, kalaupun kami mau pulang, dan apapun yang mau kami lakukan 1 minggu ke depan, kami percaya Roh Tuhan selalu memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi suluh di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari kita. Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 167 ayat 1 sampai 2. Tuhan Kau gembala kami.
Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan doksologi kepada Allah berikut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi itu membuat dan meneguhkan iman kita. Karena firman Tuhan sudah meneguhkan kita. Dikatakan kepada kita, orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Biarlah benar-benar semuanya kita bisa menjadi terdahulu. Dan pulanglah saudara-saudara dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh yang kudus, itulah kiranya memberkati dan mengurapi saudara-saudara hari ini, besok, hingga selama-lamanya. Amin. Salam bagi kita semua.
mengasihiku dengan sepenuh